Inilah yang membuat aku berpikir bahwa setiap kami memiliki anak, ujiannya selalu sama, yaitu suami yang kena PHK. Hingga sampai saat ini membuatku trauma untuk kembali hamil dan juga kembali melahirkan. Takut kejadian yang sama ini akan terulang lagi. Maafkan aku, Mama, aku sudah membohongimu. Hai, Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi dengan saya Meisya Siregar di Cerita Bunda Week. Gak sabar lagi karena lagi-lagi aku akan membacakan cerita yang sudah dikirimkan oleh Bunda di rumah. Gak sabar karena pasti akan sangat menginspirasi. Dan cerita kali ini datang dari Bunda Puji Kristiana di Jawa Tengah dengan judul Suami di PHK tapi pura-pura kerja. Akhirnya kami terjerat hutang dan kelaparan. Oke, kita mulai. Minggu 9 Februari 2020, aku tidak akan pernah lupa hari itu. Malam ketika selesai menidurkan bayi kedua kami yang belum genap 2 bulan, suamiku duduk tertunduk di hadapanku. Mukanya lesu, sambil pelan mengucap, "Maafkan aku, Mama. Aku sudah tidak bekerja lagi di lagi. Selama ini aku sudah bohong, pura-pura pergi kerja dari pagi hari dan pulang malam hari agar Mama gak curiga kalau sebenarnya aku sudah jadi pengangguran." Sedetik 2 detik aku masih belum mengerti dengan pengakuannya. Namun di detik selanjutnya aku paham, suamiku meminta maaf karena PHK sekaligus telah berbohong selama sebulan lebih. Menurut pengakuannya, suamiku ini telah diminta resign dari kantornya per 31 Desember 2019. Tepat ketika bayi kedua kami berusia 15 hari. Tapi terpaksa dia tidak mengakui itu karena ketika aku kepikiran akan menjadi beban yang bisa menyebabkan bekas jahitan sesarku tidak kunjung sembuh. Dia berpikir akan segera bisa menyelesaikan masalah ekonomi ini dengan caranya sendiri. Tapi ternyata setelah sebulan lebih terkena PHK, suamiku tidak juga menemukan pekerjaan baru atau pendapatan lain di luar pekerjaannya. Demi agar terus bisa berbohong, dia menutupinya dengan meminjam uang dari fintech sebagai pengganti salary bulan Januari 2020 yang sudah tidak dia peroleh. Sempat aku bertanya, kenapa Pak kena PHK? Padahal kerja di kantor tersebut sudah hampir 3 bulan. Jawabannya sederhana, karena menurut kantor performa kerjanya itu kurang baik. Aku paham masalah itu. Di kehamilanku yang kedua ini, suamiku memang sering izin tidak masuk atau datang telat karena harus mengantarkan aku periksa ke dokter. Hamil anak kedua kali ini, aku mengalami plasenta previa yang menyebabkan sering mengalami pendarahan selama kehamilan sehingga dokter memintaku untuk lebih sering bed rest agar pendarahanku tidak semakin berat. Tapi ternyata istirahat itu tidak mungkin karena anak pertama kami sudah 2,5 bulan. Didiagnosa dokter mengalami ADHD. Sifat hiperaktifnya itu menuntutku untuk terus menjaga tanpa bisa mendengarkan nasihat dokter agar aku sering bed rest. Kami mengontrak sendiri tanpa ada saudara yang bisa membantu untuk menjaga anak kami. Mau sewa pembantu, keuangan kami tidak mencukupi. Jadi tidak ada yang bisa membantu untuk menjaga si abang di rumah. Alhasil aku sering bolak-balik UGD karena beberapa kali terjadi kontraksi di usia kehamilan yang belum saatnya untuk melahirkan.
Terpaksa suamiku terus membagi waktu antara pekerjaan dan juga merawatku di rumah. Inilah yang mungkin membuat performa kerja suamiku di kantor menjadi turun sehingga membuatnya terpaksa sampai di PHK. Sebenarnya ini bukanlah kali pertama dia di PHK dadakan. Ketika aku melahirkan anak pertama, suamiku juga kena PHK karena kantornya mengalami kebangkrutan. PHK tanpa pesangon, bahkan gaji terakhirnya pun tidak dibayarkan. Inilah yang membuat aku berpikir bahwa setiap kami memiliki anak, ujiannya selalu sama, yaitu suami yang kena PHK. Hingga sampai saat ini membuatku trauma untuk kembali hamil dan juga kembali melahirkan. Takut kejadian yang sama ini akan terulang lagi. Maafkan aku Mama, aku sudah membohongimu. Ketakutanku memuncak ketika bagaimana dengan nasib keuangan keluarga kami beberapa bulan ke depan. Bayar kontrakan, uang untuk belanja, keperluan bayi, dan juga berbagai keperluan lain termasuk mengirimkan uang untuk anak pertama yang dibawa ke eyangnya di kampung. Ditambah lagi hutang kepinjaman online yang jatuh temponya tinggal seminggu lagi. Kalau segera tidak dilunasi, debt collector jelas akan meneror dan juga menelpon siapapun yang ada di daftar kontak handphone suamiku. Jelas itu akan membuat suamiku semakin malu. Tidak cukup aku bersyukur. Aku masih merasa ada sedikit tabungan yang rencananya akan kami gunakan untuk akikah anakku yang kedua. Saat itu aku memutuskan untuk tidak jadi mengadakan acara akikah dan uang itu akan kami gunakan untuk membayar kontrakan bulan Februari 2020 dan juga membayar hutang pinjol. Suamiku yang mulai malu keluar rumah karena takut ditanya tetangga kenapa tidak berangkat kantor, membuatnya murung setiap hari di rumah. Aktivitasnya hanya membantuku menjaga si kecil, mencoba jualan online, dan mencari lowongan pekerjaan secepatnya. Sebenarnya aku sendiri meski di rumah tetap menghasilkan uang dari pekerjaan penulis konten freelance. Tapi karena aku tidak bisa menerima banyak orderan pasca melahirkan, pemasukan dari tulisan-tulisanku tetap saja tidak mengcover semua kebutuhan keluarga kami. Kami juga terpaksa jujur saat sudah tidak sanggup lagi mengirimkan uang untuk anak pertama kami yang dibawa eyangnya di kampung. Jadilah seluruh keluarga besar tahu akan kesulitan kami ini. Bulan kedua menganggur, kami dapat akun ojek online yang dibelinya dari seorang kenalan. Untuk membeli akun ojol ini pun kami terpaksa pinjam uang ke sebuah koperasi. Tapi ternyata pemasukan dari ojek online tidak sesuai dengan yang kami harapkan. 8 bulan kami menjalani hidup dengan ekonomi yang tidak jelas, utang sedikit demi sedikit mulai menumpuk. Barang-barang kesayangan pun satu persatu mulai dijual untuk menyambung hidup. Pernah satu hari bayiku menangis karena kehabisan ASI. Tidak ada satupun makanan yang bisa kumakan. Mau hutang beras di warung juga tidak mungkin. Di masa pandemi dengan kesulitan ekonomi seperti sekarang ini, membuat banyak warung memilih untuk tidak memberi utangan. Jadilah aku menahan lapar hanya dengan minum air putih. Masya Allah. Hingga pada akhirnya bulan ke-8 Tuhan memberikan jalan keluar. Suamiku diterima kerja di perusahaan ini asalkan mau ditempatkan di proyek pembangunan bendungan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sampai sekarang sudah 6 bulan lebih suamiku bekerja di bagian purchasing perusahaan ini dan aku pindah ke rumah orang tuaku di kampung Jawa Tengah agar ada teman untuk merawat kedua anak-anakku. Akhirnya keuangan kita sudah mulai membaik, utang sudah mulai lunas dan rekeningku sudah kembali terisi oleh tabungan dengan jumlah yang sangat memuaskan.
Kesulitan ekonomi memberiku pelajaran tentang banyak hal. Aku tidak lagi tergiur dengan gaya hidup yang mewah. Dari uang kiriman suami, aku belanjakan hanya 30% saja. Dan 70%-nya aku tabung, berjaga-jaga kalau tiba-tiba suamiku harus menganggur lagi. Karena perusahaan yang sekarang sistemnya masih kontrak selama 6 bulan. Jadi tiba-tiba suamiku harus putus kontrak kerja dan tidak diperpanjang, toh aku masih punya tabungan untuk menyambung hidup kami. Doaku semoga pandemi ini segera selesai. Suami bisa kembali lagi kerja di Jakarta dan hidup nyaman dengan ekonomi yang cukup di rumah milik kami sendiri yang sudah sejak dulu menjadi salah satu impian terbesar kami. Itulah Bunda, cerita yang sangat menyayat hati dan aku yakin sekali pasti cerita ini cukup mewakili beberapa Bunda yang mendengarkan cerita dari aku. Yang pasti mudah-mudahan cerita dari Bunda Puji ini bisa memberikan kekuatan bahwa Bunda tidak sendiri menghadapi masalah perekonomian, masalah PHK yang dialami oleh suami-suami Bunda di rumah. Yang paling penting adalah selalu berhusnuzon, selalu semangat, selalu percaya bahwa akan ada solusi dan ada jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Semoga Bunda di luar sana yang mendengarkan cerita ini tetap semangat dan mudah-mudahan pandemi akan segera berakhir. Nah Bunda, cerita ini pastinya akan menjadi perwakilan dari cerita-cerita Bunda yang ada di rumah yang mungkin juga mengalami masalah yang sama. Masalah PHK di era pandemi udah pasti menjadi masalah yang sering kali terjadi pada keluarga-keluarga di masa pandemi ini. Mudah-mudahan cerita dari Bunda Puji Kristiana yang ada di Jawa Tengah tadi akan memberikan kekuatan yang luar biasa dan juga membuat Bunda di rumah merasa tidak sendiri. Dan selalu berhusnuzon, selalu berbaik sangka bahwa tidak ada cobaan yang melebihi dari kapasitas kita. Tetap semangat Bunda dan tetap berusaha berikhtiar sebisa mungkin supaya kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Nah untuk Bunda di rumah, nantikan terus cerita-cerita lainnya yang akan aku bacakan dari Bunda-Bunda di rumah yang pasti tidak akan kalah menginspirasi. Sampai ketemu.